Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Rahel ya. Kali ini kita akan belajar tematik ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Oke, anak-anak siapkan ya LKS, buku dan buku kalian ya. Lalu buku tulis dan alat tulis untuk mencatat materi yang Ustazah sampaikan ya. Di pembelajaran 3 ini, anak-anak akan belajar mengenai cara aman menggunakan energi listrik ya. Nah, di rumah kalian pasti banyak ya peralatan yang menggunakan energi listrik. Tapi, apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara aman memanfaatkan atau menggunakan energi listrik? Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik, contohnya di rumah ya. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Anak-anak, kalau anak-anak menggunakan listrik atau peralatan listrik di rumah, harus berhati-hati ya. Harus dengan pantauan orang tua. Agar tidak terjadi apa, ayo? Hal-hal yang tidak diinginkan ya. Anak-anak, sekarang Ustazah berikan tips ya, bagaimana cara menggunakan listrik yang aman di rumah. Anak-anak perhatikan ya, nanti anak-anak bisa menerapkannya di rumah. Yang pertama, sebelum menyalakan maupun mematikan saklar, pastikan tangan dalam keadaan kering. Nah, anak-anak harus memastikan tangan kalian dalam keadaan kering ya jika mau menyalakan saklar. Karena apabila tangan kalian masih dalam keadaan basah, akan mengakibatkan tersetrum ya, terkena sengatan aliran listrik. Yang kedua, sebelum mencabut atau menancapkan steker, pastikan tangan dalam keadaan kering. Nah, bukan hanya saklar ya, ketika menghidupkan saklar, ketika menancapkan steker pada lubangnya, anak-anak juga harus memastikan tangan dalam keadaan kering. Yang ketiga, hindari menumpuk steker terlalu banyak pada satu stop kontak. Anak-anak bisa dilihat itu gambarnya ya. Itu ada gambar steker yang menancap pada satu stop kontak ya. Nah, stekernya banyak sekali ya. Itu tidak boleh. Karena nanti dapat terjadi konsleting listrik. Berikutnya, mencabut steker ketika sudah tidak digunakan. Nah, sering ya terjadi apabila steker sudah tidak digunakan, tapi masih tertancap ya pada lubangnya. Itu tidak boleh ya, harus dilepas, biar nanti jika sewaktu ada konsleting listrik atau pemadaman listrik, steker tidak terjadi adanya hubungan arus pendek listrik atau mengakibatkan adanya nanti bisa menimbulkan kebakaran ya. Berikutnya, memastikan semua aliran listrik sudah mati ketika hendak bepergian dalam waktu lama. Ini biasanya sering lupa ya, ketika mau pergi mudik atau pergi jalan-jalan keluar kota dalam waktu lama, sering lupa mematikan aliran listrik.
Nah, lupa mematikan aliran listrik ini sering terjadi sebagai penyebab pemicu dari konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran ya ketika ditinggal mudik. Pasti anak-anak sering ya dengar berita, rumah ditinggal mudik, terjadi kebakaran diakibatkan konsleting listrik. Nah, itu tadi salah satu penyebabnya, lupa mematikan aliran listrik. Yang berikutnya, menjauhkan sumber listrik dengan air agar tidak mudah terjadi konsleting listrik. Nah, sumber aliran listrik sangat mudah terjadi konsleting listrik apabila terkena air ya. Jadi, sebisa mungkin stop kontak, steker, ataupun sumber listrik lainnya dijauhkan dari air. Biasanya anak-anak sering mainan air ataupun membawa botol minuman ke dekat sumber listrik ya. Itu tidak boleh ya, karena nanti bisa mengakibatkan konsleting listrik. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang teks petunjuk ya, pengertian dari teks petunjuk. Sekarang bagaimana sih cara menulis teks petunjuk? Hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat teks petunjuk antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah untuk membuat teks petunjuk. Kedua, menuliskan petunjuk secara berurutan. Yang ketiga, memperhatikan ejaan dan tanda baca yang tepat. Keempat, menggunakan bahasa yang santun dalam teks petunjuk. Nah, teks petunjuk biasanya berisi tentang informasi kepada pembaca atau pendengar yang berkaitan dengan suatu benda ataupun barang untuk memudahkan pembacanya menggunakan sesuatu hal tersebut ya. Jadi, di dalamnya harus berisi salah satunya ada kalimat perintah, menggunakan kalimat perintah. Misalnya, ada petunjuk penggunaan kipas angin. Pertama, tancapkan kipas angin pada sumber listrik. Yang kedua, tekanlah tombol power. Nah, itu tadi misal ada kalimat perintah tekanlah. Itu termasuk kalimat perintah ya. Lalu misal ada petunjuk memasak mie instan ya. Pertama-tama, siapkanlah air. Lalu rebuslah di dalam panci di atas kompor yang menyala. Itu termasuk kalimat perintah. Yang kedua, menuliskan petunjuk secara berurutan. Jadi, dalam menulis teks petunjuk atau membuat teks petunjuk harus urut dari langkah yang awal, yang paling sederhana, sampai langkah terakhir atau langkah yang paling kompleks. Ketiga, memperhatikan ejaan dan tanda baca yang tepat. Apabila ada kesalahan penulisan tanda baca ataupun ejaan, nanti akan menimbulkan banyak penafsiran makna dari teks petunjuk tersebut. Keempat, menggunakan bahasa yang santun dalam teks petunjuk. Nah, dalam pembuatan teks petunjuk, lebih baik atau biasanya disarankan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang santun pula, agar dalam membacanya atau memahami teks petunjuk tersebut bisa tersampaikan maknanya dengan baik. Nah, nanti akan Ustazah berikan contoh ya, macam-macam teks petunjuk ya yang ada di sekitar kita. Ini Ustazah berikan contoh teks petunjuk ya anak-anak. Ada petunjuk penggunaan, apa ini ayo? Petunjuk penggunaan LPG 3 kilo. Nah, mari kita identifikasi ya anak-anak dari teks petunjuk ini. Nah, dalam teks petunjuk penggunaan LPG 3 kilo,
Terdapat langkah-langkahnya ya secara urut. Dari pertama, kedua, ketiga ya. Langkah pertama sampai langkah ketiga ada gambarnya ya, ada gambar-gambar menarik. Ada kalimat-kalimatnya disusun dengan menggunakan kalimat perintah ya. Nah, ini ada kalimat perintahnya ya. Ada pasangkan klaim dengan baik pada tempatnya. Ini semua dari teks petunjuk penggunaan LPG 3 kilo berisi kalimat perintah. Urut-urutannya atau langkah-langkahnya secara urut. Dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks ya tingkatannya. Agar pembaca dari teks petunjuk lebih mudah memahami, diberikan gambar-gambar ya. Anak-anak bisa melihat banyak sekali teks petunjuk ya di sekitar kalian, ada di produk makanan, minuman, mainan, maupun peralatan elektronik di rumah kalian ya. Bukan hanya ini yang Ustazah berikan contoh ya. Anak-anak hari ini sudah belajar apa saja? Ayo bersama Ustazah. Kita sudah belajar tentang cara aman menggunakan energi listrik. Lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menulis teks petunjuk ya, dan contoh dari teks petunjuk. Anak-anak bisa mempelajari lagi ya mengenai materi pada pembelajaran 3 bisa melalui LKS maupun buku paket tematik ya untuk lebih memahami pembelajaran. Selain menggunakan video pembelajaran hari ini ya bersama Ustazah. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.